Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Pastinya malam hari ini Anda belum tidur, dan mari kita dengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim, dengan tema Dinamika Perasaan Allah. Saudara, Tuhan mau mengajarkan kita satu hal yang luar biasa, yaitu bagaimana menjanjikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Hal ini pasti akan mengubah hidup kita kalau kita bisa mengerti, memahami, dan melakukannya. Kalau Raja pada umumnya mau dilayani, keinginannya dituruti, hatinya dipuaskan, dan umat serta pelayan-pelayannya harus melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Raja itu sendiri. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dalam Matius 25, Tuhan Yesus berkata kepada sekelompok orang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalau kita bertanya kepada Tuhan Yesus hari ini, bagaimana aku menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidupku? Jawab Tuhan pasti, kenakan hidupku, kenakan perasaanku, kenakan pikiranku. Di dalam penghakiman nanti, orang-orang dari agama manapun, manusia siapapun yang berbuat sesuatu untuk orang lain dalam kasih, maka hal itu diperhitungkan sebagai perbuatan untuk Tuhan, walaupun dia bukan orang Kristen. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri itu diperhitungkan oleh Tuhan dan dihargai. Maka dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan hukum yang sama seperti itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Tentu ini berlaku bagi orang yang memiliki dan mengenal Allah yang benar. Tetapi bagi yang tidak mengenal Allah dengan benar tidak bisa. Namun ada hukum yang sama seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang-orang di luar Kristen, jika mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka itu dihargai Tuhan. Jangan heran kalau nanti orang-orang yang masuk surga, mereka yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa Israel, umat perjanjian lama, umat pilihan secara darah daging, mereka harus mengasihi Elohim Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, yaitu melakukan hukum Taurat. Jika mereka melakukan itu, tidak bisa tidak, mereka juga pasti bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sebab dari 10 hukum Allah, hukum pertama sampai keempat itu mengatur hubungan antara Allah dan Tuhan. Tetapi dari hukum kelima sampai terakhir itu mengatur hubungan horizontal antara manusia. Jadi kalau hukum yang pertama sampai keempat dipenuhi, hukum yang kelima sampai ke 10 pasti dipenuhi juga. Itu bagi umat pilihan perjanjian lama. Lalu bagaimana kita umat perjanjian baru? Apa bedanya? Hukum ini tidak ditiadakan, tetapi berlaku.
Tetapi dalam kehidupan umat perjanjian baru, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, kekuatan tidak cukup dengan melakukan hukum-hukum tersebut secara harafiah. Kita yang memang didesain, diproyeksikan, direncanakan untuk kembali segambar dan serupa dengan Allah, harus sempurna seperti Bapa, memiliki pikiran, perasaan Kristus, memenuhi hukum itu. Matius 22 ayat 37-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kita harus mengenakan sifat-sifat dan perasaan Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 11-13, bukan hanya percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, melainkan berarti menerima hidupnya, mengenakan cara berpikirnya, dan berperilaku seperti Yesus. Hal itu tidak bisa dikurangi, karena memang harus demikian. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan kekuatan harus ditunjukkan dengan usaha. Usaha segiat-giatnya, sekeras-kerasnya untuk bisa mengenakan kehidupan Yesus di dalam diri kita. Apa bedanya antara kita dengan orang-orang di luar Kristen yang perbuatan baik mereka pun dihargai oleh Tuhan? Ketika aku lapar, Kau berikan aku makan. Ketika aku haus, Kau berikan aku minum. Ketika aku dalam penjara, Engkau melawat aku. Kalau orang-orang di luar umat pilihan melakukan itu sebagai hukum yang harafiah, berdasarkan rumusan kalimat, tetapi kita mengenakan Tuhan Yesus artinya memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, dan kita menerjemahkan pikiran dan perasaan itu di dalam tindakan. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita untuk orang di sekitar kita lakukan. Bukan berdasarkan rumusan kalimat yang kaku atau memang tertulis demikian, melainkan berdasarkan dinamika perasaan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menulis hukumnya bukan hanya kepada umat pilihan, melainkan untuk suku-suku bangsa yang juga mempunyai Taurat di dalam hatinya. Maka jangan heran, mereka juga punya hukum-hukum yang seirama dengan 10 perintah Allah. Secara tidak langsung, hal itu membuktikan bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau orang-orang di luar umat pilihan juga bisa berbuat baik. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan Tuhan menghargai hal itu. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita untuk orang di sekitar kita, kita lakukan berdasarkan dinamika perasaan Allah. Demikian renungan malam untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.